Pemirsa, isu keamanan atas makanan dan juga obat tengah menjadi pantauan dari masyarakat, terkhususnya dari kinerja dari BPOM. Dan pemirsa, terlebih masih juga jarang adanya blokade dan juga sitaan terhadap bahan makanan yang berbahaya pada masyarakat. Terlebih Komisi 9 saat ini juga tengah menggodok dari pandangan atau urgensi dari penguatan sistem pengawasan dari BPOM terkait dengan pengetatan dari izin edar dan juga ketegasan pengawasan di lapangan. Dan sejauh mana dari penguatan regulasi dapat memperkokoh dari sistem pengawasan baik di tahap pre-market dan juga post-market guna memastikan perlindungan kesehatan publik. Dan pemirsa, kita akan bahas dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Charles Honoris dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, bagaimana sejauh ini evaluasi dari BPOM sendiri, Pak? Ya, jadi hari ini kami mengadakan rapat pertama sebetulnya dengan Badan POM di tahun 2026 ini dan disampaikan kepada kami rencana kerja dan apa yang sudah dikerjakan selama kuartal pertama di tahun 2026. Memang yang menjadi perhatian terbesar dari kami di sini adalah terkait dengan anggaran ya. Bahwa anggaran yang sudah disetujui di tahun lalu untuk 2026 pun yang sebetulnya sudah sangat terbatas untuk bisa mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia untuk memastikan bahwa makanan dan obat-obatan yang beredar aman dan layak untuk dikonsumsi itu sebetulnya sudah sangat terbatas dan terkena efisiensi kembali. Ya, kalau tadi disampaikan kepada kita potongan di tahun ini sampai hampir 300 miliar di tengah memang anggarannya yang hanya sekitar 2,2 triliun. Itu pun 54%-nya sudah habis hanya untuk membayar gaji saja. Sehingga kalau kita melihat dari sudut pandang good governance ya, World Bank misalnya sudah membuat panduan bahwa dalam satu kementerian lembaga untuk gaji karyawan untuk biaya pegawai itu tidak lebih dari 30%. Ini sudah jauh melampaui itu sehingga anggaran yang tersedia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk perlindungan terkait dengan obat dan makanan menjadi sangat terbatas dan kami khawatir kerja-kerja dari Badan POM akhirnya tidak bisa efektif ya sehingga kami dalam rapat ini memberikan dukungan kepada Badan POM agar pemerintah bisa mengembalikan anggaran yang dibutuhkan agar lembaga ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pak, terkait dengan dukungan juga ke BPOM kan di daerah masih kurang dari sarprasnya seperti laboratorium agar memperpotong susah nih izin-izin kayak gitu biar mempercepat memotong gimana dukungan untuk Ya, sarpras. itu tadi ya, semua kembali lagi kepada ketersediaan anggaran. Dengan anggaran yang terbatas saja, kita melihat hari ini personil dari Badan POM di daerah dan juga sarana prasarananya juga sudah sangat terbatas. Nah, kita memberikan penguatan kepada Badan POM agar pemerintah bisa mengembalikan anggaran yang sudah disetujui di tahun yang lalu. Dan dalam waktu dekat ini di masa sidang yang akan datang kita akan mulai membahas anggaran kembali ya. Dan tentunya kami berharap di tahun 2027 pemerintah bisa memberikan anggaran yang cukup ya bagi lembaga ini agar bisa bekerja dengan efektif. Karena apa? Tantangannya kan semakin sulit ya hari ini perdagangan obat-obatan dan makanan olahan ya bukan saja kita temukan di pasar tradisional, di toko-toko konvensional, tetapi penjualan juga sudah banyak melalui online ya, melalui toko-toko online sehingga misalnya pengawasan cyber juga harus membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Belum lagi adanya penandatanganan ART dengan Amerika Serikat yang memudahkan suplemen dari Amerika untuk masuk ke Indonesia gitu ya. Itu tentunya akan mengharuskan Badan POM untuk menjalankan tugasnya dengan lebih kuat lagi. Pak, terkait dengan dorongan ke BPOM sendiri bagaimana dalam kan selama ini informasi barang-barang atau produk yang berbahaya itu kurang, Pak, dan sekaligus juga belum ada tindak tegas nih yang bikin efek jera bagi produsen-produsen nakal. Iya, jadi kami berharap Badan POM bisa memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, untuk mengambil tindakan terhadap produsen yang nakal, termasuk distributor yang nakal terkait dengan obat-obatan dan makanan. Memang masih kami temukan, baik itu pangan olahan maupun kosmetik khususnya, yang memang tidak memiliki izin edar dan masih banyak digunakan oleh masyarakat. Mungkin tidak perlu kita mencari atau menginvestigasi dengan mudah, misalnya kita meng-Google saja, kita masih menemukan tempat-tempat yang memberikan pelayanan dengan menggunakan produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Jadi ya memang kita berharap Badan POM bisa melakukan koordinasi dengan lebih baik lagi dengan pihak penegak hukum. Terakhir Bapak, sejauh ini bagaimana keterlibatan BPOM juga dengan MBG Pak? Ya. Kan banyak temuan makanan yang kurang.
Jadi kalau kita lihat faktanya hari ini sudah lebih dari 33.000 anak yang menjadi korban keracunan di program MBG. Sekitar bulan Oktober di tahun 2025 yang lalu kita pernah mengumpulkan baik itu Badan POM dan BGN di sini untuk agar kita meminta agar Badan POM diberikan kewenangan, diberikan penugasan untuk bisa terlibat aktif dalam penyelenggaraan program MBG. Salah satunya adalah memastikan bahwa kita bisa menghentikan kasus-kasus keracunan. Namun di rapat hari ini kita temukan bahwa keterlibatan dari Badan POM ternyata sangat minim, ya. Dan ini salah satunya juga karena tidak didukung oleh anggaran dari pemerintah, ya, sehingga Badan POM pun tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam penyelenggaraan program MBG, sehingga tidak heran ketika hari ini kita melihat kasus-kasus keracunan masih terjadi hampir setiap hari dari kota ke kota di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan salah satu dari Wakil Ketua dari Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Charles Honoris dari fraksi PDIP, terkait dengan evaluasi dan juga penguatan terhadap BPOM. Sekian dari saya dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.